Pemirsa, masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gesan yang hanya bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Anggota TNI Angkatan Laut, Putu Antonio, Selasa pagi kemarin ditemukan tak bernyawa di dalam kamar kontrakannya di kawasan Bukit Raya Teluk Dalam, Banjarmasin Tengah. Kasus pembunuhan sadis karena dendam yang terjadi pada 9 November lalu di kawasan Kelayan B, Banjarmasin Selatan, Selasa siang kemarin direkonstruksi. Kawasan wisata Siring di Jalan Kapten Pertendian, Banjarmasin Tengah yang rencananya akan dibuka pada bulan Desember ini ternyata masih ditutup. Alasan pemerintah Banjarmasin belum membuka wisata ini karena khawatir tak bisa mengatasi kerumunan pengunjung. Situasi pandemi jangan dijadikan penghalang untuk berbakti kepada negeri. Aparatur Sipil Negara atau ASN Kota Banjarbaru diminta tetap konsisten melayani masyarakat sepenuh hati. Pernyataan tersebut diucapkan oleh penjabat sementara Wali Kota Banjarbaru Bernard Erondunuwu saat peringatan HUT Korpri ke-49 tahun pada Senin siang lalu. Ia berharap momen HUT Korpri ini bisa menjadi pemacu semangat bagi para ASN untuk konsisten melayani masyarakat sepenuh hati dan berbakti pada negeri tanpa merasa terhalang situasi pandemi. Kami selalu ingin mengedepankan bahwa aparatur sipil negara itu semakin hari dan seterusnya akan semakin profesional. Profesional untuk melayani kepentingan masyarakat, dan untuk saat sekarang kami selaku aparatur sipil negara tentunya selalu menjadi duta, selalu menjadi contoh dalam perubahan perilaku, terutama bagaimana kita mengedepankan protokol kesehatan di era COVID dan era pandemi saat ini. Kita ingin menunjukkan bahwa nyata kehidupan seorang aparatur sipil negara harus selalu mengedepankan protokol kesehatan. Dan utamanya saat ini karena tinggal beberapa hari lagi, kita selaku aparatur sipil negara profesional, tidak terpengaruh, netral, terutama dalam menghadapi pilkada. Sementara Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Said Abdullah berharap ASN mampu bertransformasi dan berbenah diri untuk kemajuan bangsa dan negara. Pada hari ini saya mengharapkan kepada seluruh ASN Kota Banjarbaru agar lebih meningkatkan profesionalismenya dan meningkatkan karakternya, sehingga dia bisa melayani masyarakat dengan lebih baik lagi. Tema hari ini Korpri berkontribusi melayani dan mempersatukan bangsa sebagai nasional kinerja tadi, itu semua sudah kami lakukan di Banjarbaru. Ya, jadi tinggal mempertahankan dan lanjutkan. Selamat tadi Korpri ke-49. Pada acara peringatan HUT Korpri ke-49 yang berlangsung di Gedung Bina Satria Kota Banjarbaru ini juga dilaksanakan kegiatan donor darah, penyerahan satya lencana untuk ASN dan yang lainnya. Dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Rumah tak layak huni yang dihuni warga kurang mampu di Desa Sungai Kambat, Kecamatan Cirebon, Kabupaten Batola, mendapat bantuan renovasi dari jajaran TNI. Rumah yang mendapat bantuan renovasi dari jajaran TNI Kodim 1005 Marabahan merupakan milik warga kurang mampu bernama Ami. Pria yang berusia lebih dari paruh baya ini menempati rumah tersebut bersama istri dan 2 anaknya. Sebelum direnovasi, kondisi rumah ini sangat memprihatinkan, bahkan membuat penghuninya kebasahan saat hujan turun karena air hujan merembes masuk hingga ke dalam rumah. Rumah kami dulunya kan hujan, basah dalamnya semacam. Jadi tinggalnya sama siapa? Sama istri lawan anak kan. Anak berapa orang? Anak 2 kan, istri 1.
Sekretaris Desa Sungai Kambat, Asbit, mengatakan, bantuan renovasi rumah tak layak huni ini sangat membantu bagi warganya yang kurang mampu. Ini sangat membantu warga kami yang rumahnya tidak layak huni. Apa masih ada nih mungkin yang rumah tidak layak huni di daerah sini? Saat ini ada beberapa yang di desa kami ini yang masih tidak layak huni. Ini kami sebenarnya ini kan kami cari kriterianya. Sementara yang ada inilah yang kami ikutan yang alhamdulillah. Berarti ini yang kondisinya sangat parah berarti lah. Ya. Bantuan renovasi rumah tak layak huni program karya bakti dari jajaran TNI Kodim 1005 Merabahan ini tak hanya diberikan untuk satu warga di desa Sungai Kambat ini saja. Ada 12 keluarga yang menghuni rumah tak layak huni lainnya di 17 wilayah kecamatan Kabupaten Batola yang juga dibantu renovasi oleh jajaran TNI di masing-masing wilayah tersebut. Yang kami bantu untuk pelaksanaan rehab rumah, harapannya semoga bisa bermanfaat bagi pemilik rumah. Karena sebelumnya keadaannya sangat memprihatinkan dan tidak layak untuk ditinggal. Kita melaksanakan rehab kurang lebih selama 14 hari dengan program yang ada. Mudah-mudahan kedepannya dapat bermanfaat bagi Pak Awi itu sendiri, dan harapan kita semuanya program-program seperti ini dapat kita tingkatkan untuk meningkatkan kesejahteraan di wilayah-wilayah Batola ini. Warga penerima bantuan renovasi rumah tak layak huni diharapkan merawat baik-baik rumah mereka yang sudah diperbaiki. Dari Kabupaten Batola, Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Sejumlah petani di Desa Jambu Hulu, Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, diberi bantuan bibit aren genjah untuk dikembangkan. Dibandingkan aren lokal, aren genjah bisa lebih cepat dipanen yakni pada umur 4-5 tahun. Bibit aren genjah untuk sejumlah petani di Desa Jambu, Kecamatan Padang Batung, diserahkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Selasa pagi kemarin. Bibit aren genjah kemudian ditanam langsung di lahan kelompok tani desa setempat dan penanaman dipimpin oleh Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan Ahmad Fikri. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan Muhammad Nur mengatakan, bibit aren genjah ini berasal dari Sangatta, Kalimantan Timur. Menurutnya aren genjah bisa lebih cepat dipanen yakni pada umur 4-5 tahun, sedangkan aren lokal baru bisa dipanen pada umur 15-20 tahun. Bahkan pada umur 7-8 tahun, aren genjah bisa menghasilkan nira sebanyak 20 liter per hari. Untuk pengembangan aren ini sudah kita kembangkan selama 3 tahun dari tahun 2018, 19, kemudian tahun 2020. Untuk aren ini prospeknya cukup bagus karena selain dibikin untuk gula merah, aren juga sekarang dibikin minuman segar. Sebagai minuman segar. Aren genjah dari Sangatta, dari Kalimantan Timur, dia sudah bisa dipanen pada umur 4-5 tahun, sedangkan untuk bibit kita yang lokal ini baru bisa dipanen 15-20 tahun. Pengembangan di sini kan kalau yang sudah itu kan itu tanaman dari musang sebenarnya yang alami. Tapi sekarang ini kan diberi aren genjah ini, alhamdulillah kami sangat bersyukur, Pak. Harapannya, Pak? Harapannya karena ini kami juga masih belum tahu berapa umurnya. Katanya umurnya sekitar 5 tahun, 6 tahun. Kami berharap semoga yang kami tanam ini berhasil dengan sukses dan baik. Aren genjah yang dikembangkan oleh petani Desa Jambu Hulu, Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini diharapkan bisa berjalan sesuai harapan. Sementara itu, selain untuk diproduksi menjadi gula merah, nira aren genjah juga akan dibuat menjadi minuman segar. Dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Darlan dan Sofan melaporkan.